Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi lagi ya. Baik, topik kita hari ini, sebelumnya kita udah belajar tentang gambar cerita. Selanjutnya kita akan belajar tentang gambar cerita pada cover. Nah, apa itu cover? Cover itu adalah gambaran dari keseluruhan isi buku ya. Nah, jadi gambaran dari keseluruhan isi buku atau bagian dalam ini di bagian ya, ini ya, di bagian terluar. Maksudnya itu bagian terluar itu seperti ya halaman paling pertama ya. Contoh misalnya kayak buku pena kita. Gambar ini, nah inilah covernya. Jadi gambar paling awal atau isi dari gambaran dari seluruh isi satu buku ini itu ada dalam gambar ini semua. Ya, itu yang artinya cover. Jadi cover ini adalah gambaran keseluruhan dari isi buku. Nah, terdapat di bagian terluar ya, itu paling pertama. Ya. Nah, itu cover. Nah, di cover ini biasanya terdapat yang namanya gambar, terus ada tulisan juga, terus misalnya apalagi yang ada di sini, misalnya nama penulis, penerbitnya siapa, ya, tahun berapa. Nah, itu biasanya ada. Nah, selanjutnya kita akan ke unsur-unsur untuk memenuhi sebuah cover itu dapat dikatakan bahwa itu benar-benar sudah menjadi cover yang bagus ya. Jadi dalam membuat cover itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama, jenis huruf. Jenis huruf pada judul harus menarik. Artinya judulnya itu, jenis hurufnya itu benar-benar harus menarik ya. Jadi kalau bisa hurufnya memang dibikin semenarik mungkin judulnya. Jenis hurufnya ya. Terus yang kedua, judul singkat dan mudah dipahami. Ya, jadi judulnya itu harus singkat dan mudah dipahami. Misalnya seandainya judulnya itu adalah misalnya apa ya, kepanjangan gitu ya. Kan orang juga pasti sulit untuk mengingat ya. Jadi lebih baik kalau misalnya judulnya itu kita bikin singkat. Yang penting dia mewakilkan ya seluruh isi buku juga ya. Dan gampang dipahami. Kalau kepanjangan nanti misalnya kita bikin contohnya adalah misalnya apa ya, kita bikin judulnya itu misalnya karangan Melati untuk
temanku si ini dan si itu kemudian diberikan kepada teman yang lain. Misalnya kalau judulnya kepanjangan seperti itu kan kalian juga susah ya menghafalnya ya. Gitu ya. Jadi selanjutnya ya, jadi kalau bisa ntar setiap judul yang pengen kita buat itu harus singkat dan mudah dipahami. Yang penting kata-kata itu dapat mewakilkan seluruh isi dari isi dari buku kita. Ya, sama aja seperti lagu. Judul lagu kan biasanya pendek-pendek, nggak ada yang panjang-panjang ya, nggak ada yang panjang-panjang banget ya kan, gitu ya. Tapi dia mewakilkan isi dari keseluruhan lagu tersebut. Nah itu ya. Selanjutnya harus ada nama penulis. Ya, jadi harus ada nama penulisnya ditaruh di cover tersebut. Jangan nggak ada, karena nama penulis itu penting ya. Ntar kalau nggak ada, kita bisa dijiplak sama orang. Terus gambar yang menarik. Terus yang kelima, identitas penerbit. Ya, tadi gambarnya menarik, terus identitas penerbit, dia diterbitkan oleh perusahaan apa atau penerbit buku yang mana ya. Tuh. Terus yang keenam, adanya sinopsis buku ya. Adanya sinopsis buku di bagian belakang. Nah, sinopsis ini artinya seperti rangkuman lah ya. Jadi ada pengenalan yang ditulis di bagian belakang cover ya. Jadi di cover paling belakang itu biasanya kalau kita lihat ada buku ya, biasanya ada pengenalan di bagian belakangnya. Jadi dia ada sedikit cerita tentang buku tersebut yang mewakili dari keseluruhan buku itu. Jadi nggak perlu semua ya, cuma sekedar sekilas saja. Jadi cuma sebatas pengenalannya saja ya. Itu sinopsis ya. Oke. Selanjutnya yang ketujuh, identitas buku pada punggung. Ini sama aja, kayak perlu adanya judul, penerbit, nama penerbitnya. Itu identitas itu maksudnya di punggung buku itu di bagian sini ya. Nah, di sini biasanya ada tuh. Jadi beberapa buku pasti ada di sini. Ya. Ada judulnya, ada nama penerbitnya siapa, terus penulisnya siapa, tahun berapa biasanya ada ya. Itu. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam memenuhi suatu cover ya. Jadi yang pertama tadi judulnya itu jenis hurufnya harus menarik. Terus yang kedua kalimatnya itu harus kalimat penjelas judul itu harus singkat dan mudah dipahami. Terus nama penulisnya harus ada. Terus identitas penerbit siapa harus ada. Gambar yang menarik juga harus ada. Sinopsis isi bukunya sedikit menceritakan di bagian belakang. Kemudian identitas buku pada punggung buku ya. Itu sama saja identitasnya ya. Nama penerbit, judulnya itu harus ada di punggung buku. Nah, itu tentang gambar cerita pada cover. Baik, selanjutnya kita ke bagian ragam gambar ya, ragam gambar pada cover.
hapus ya. Ragam gambar pada cover. Nah, ragam itu maksudnya jenisnya ya. Jadi ragam gambar pada cover itu dibagi atas dua. Yang pertama itu cover berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi ini biasanya adalah buku-buku yang benar-benar dibutuhkan ya. Walaupun sebenarnya lebih banyak buku yang diperlukan daripada misalnya sekedar buku yang cuma untuk mengisi waktu ya. Ya. Di cover berdasarkan kebutuhan. Contohnya misalnya cover buku pendidikan. Terus misalnya cover buku masak. Kemudian misalnya cover buku cerita ya. Nah, itu. Yang kedua ialah cover berdasarkan tampilan. Atau desain ya. Nah, bedanya apa sama yang cover berdasarkan kebutuhan? Nah, biasanya cover berdasarkan kebutuhan ini kan dia udah jelas ya. Jadi contoh misalnya cover buku pendidikan sudah pasti dia itu gambarnya lebih berdasarkan kependidikan ya. Terus misalnya cover buku masak ya, udah jelas gambarnya biasanya pasti gambar-gambar makanan gitu ya. Nah, sedangkan cover berdasarkan tampilan atau desain ini itu adalah cover di mana kita harus menciptakan cover sendiri itu berdasarkan apa yang kita mau biasanya ya. Jadi misalnya kita nulis buku judulnya hitam putih misalnya gitu. Tapi kita tidak ingin menunjukkan kalau misalnya cover kita ingin apa ya? Kita tidak mau menunjukkan adanya sebuah gambar pada cover. Nah, itu jadi kita di sampul bukunya itu di covernya itu dia cuma sebatas desain ya. Mungkin bisa berupa simbol atau misalnya berupa logo dan lain sebagainya, itu cuma sekedar teks aja ya, cuma sekedar kata-kata. Nah, itu maksudnya desain ya. Nah, contohnya cover hitam putih ya. Cover hitam putih dan jenis huruf sederhana. Seperti yang Bapak bilang tadi, covernya itu cuma sekedar hitam dan putih tuh ya. Jadi nggak ada cover, ada aja yang seperti itu ya. Terus ada jenis jenis hurufnya itu sederhana seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi cuma diatur-atur posisinya ya. Kemudian ada cover penuh warna dan gambar. Jadi di covernya itu dia gambarnya sudah full, jadi full warna banget gitu ya. Terus gambarnya juga bukan cuma satu gambar, jadi dia ada banyak gambar yang ditaruh di situ. Jadi kan beda nih sama yang buku kita kan di sini cuma satu gambar ya, ini ya, satu gambar, cuma gambar orang lagi bermain bola gitu. Nah, ini ada buku yang satu gambar itu dia ada berapa gambar gitu ya. Jadi ada banyak, misalnya ada gambar pantai, terus ada gambar pohon, ada gambar orang lagi berjemur misalnya gitu. Jadi ada banyak gambarnya. Nah, itu berdasarkan tampilan sama desain. Jadi sebenarnya lebih bersifat bebas sifatnya ya.
Itu kalau cover berdasarkan tampilan dan desain. Itu. Nah, ini cover ini bisa digunakan menggunakan yang namanya gambar asli atau itu langsung foto potret ya, ataupun ya kita ciptakan sendiri seperti yang bilang tadi ya. Gitu ya. Jadi ada dua jenis ragam gambar pada cover. Yang pertama cover berdasarkan kebutuhan dan cover berdasarkan tampilan atau desain ya. Selanjutnya kita menggambar cover. Judulnya adalah menggambar cover. Nah, menggambar cover ini udah tahu ya kan tujuannya ngapain ya? Kita ingin membuat suatu cover. Nah, ini ada unsur-unsurnya yang perlu diperhatikan ya dalam membuat suatu gambar cover. Jadi kalau kita ingin membuat suatu gambar cover, ada beberapa unsur-unsur penting yang harus kita ingat ya. Pertama, dia hampir sama seperti yang tadi sih ya. Pertama itu jenis huruf mencolok ya. Yang kedua itu judul mudah dipahami. Yang ketiga itu nama penulis. Yang keempat itu nama penerbit. Terus yang kelima itu gambar yang menarik, gambar menarik. Yang keenam itu terdapat sinopsis. Yang ketujuh identitas. Buku pada punggung buku. Jadi hampir sama seperti yang tadi, yang unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur ini yang perlu kita pahami. Jadi kita harus ada menggunakan jenis huruf yang mencolok, jadi lebih menarik gitu loh ya. Terus judulnya mudah dipahami, adanya nama penulis, nama penerbit, gambar menarik, terdapat sinopsis, identitas buku pada punggung buku juga harus ada ya. Itu unsur-unsur dalam menggambar cover buku. Baik, selanjutnya kita ya. Jadi ini hampir sama yang tadi ya, sama yang gambar cover ya. Unsur-unsurnya hampir sama saja. Selanjutnya kita ke komik. Nah, mungkin kalian pernah dengar kata komik ya. Komik ya. Komik ini adalah gambar cerita bergambar yang bersifat lucu dan menarik dan umumnya mudah dicerna ya. Itu. Jadi komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan menarik dan umumnya mudah dicerna ya. Jadi dia itu adalah suatu buku cerita di mana buku ceritanya itu bukan cuma sekedar
kata-kata saja, jadi dia ada gambarnya ya. Tujuannya adalah untuk menimbulkan yang namanya atau mengeluarkan yang namanya suasana. Jadi kita ada bayangan gitu ya. Itu guna gambarnya gitu. Nah, di sini terdapat dalam komik itu terdapat fungsi kata, yaitu untuk menjelaskan melengkapi ya, memperdalam penyampaian gambar. Nah, itu adalah fungsi kata yang terdapat pada komik. Nah, karena kan ada buku gambar, buku cerita itu dia itu cuman gambar ya, jadi kata-katanya bisa kita karang sendiri. Jadi cuma menunjukkan gambar. Ada juga buku cerita itu yang cuma sekedar kata-kata, gambarnya nggak ada. Nah, komik ini dia biasanya ada gambar, ada kata-katanya. Jadi lebih gampang dipahami. Bahkan untuk anak-anak sekalipun ini lebih gampang ya. Nah, kata-kata pada komik biasanya disajikan dalam balon kata. Nah, jadi kalau kalian lihat kan ada gambar balonnya gitu ya kan. Nah, gambar, jadi tempat itu adalah tempat untuk kata-kata itu dituliskan. Nah, itu yang dimaksud dengan balon-balon kata itu. Jadi itu tempatnya ya, tempat dari si kata-kata itu akan ditulis. Jadi tidak menghalangi yang namanya gambarnya juga ya. Nah, tempatnya itu disebut balon-balon kata. Nah, di dalam balon kata ya, di dalam balon-balon kata ini isinya itu boleh narasi, seperti Bapak bilang tadi, narasi atau percakapan mereka ya, narasi atau percakapan. Kemudian bisa juga perasaan tokoh. Jadi sebenarnya tokohnya itu dia apa ya, lagi bersedih. Nah, jadi di dalam balon kata itu bisa aja dibikin kalau misalnya kata-katanya itu si A lagi bersedih misalnya seperti itu. Jadi ungkapan perasaan yang ditulis di dalam balon-balon kata tersebut ya, jadi itu nggak masalah ya. Jadi itu tentang komik cerita bergambar yang bersifat lucu dan menarik, umumnya bisa dicerna, bahkan anak-anak sekalipun itu gampang mencernanya ya. Jadi terus kemudian di dalam komik itu terdapat fungsi kata yang bertujuan menjelaskan, melengkapi, memperdalam penyampaian gambar. Terus kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Tujuannya supaya tidak terhalangi ya, gambarnya tidak mengganggu gambar juga. Kemudian di dalam balon-balon kata itu boleh terdapat narasi atau percakapan. Kemudian boleh juga kita tuliskan perasaan tokoh ya. Jadi itu ya tentang komik. Selanjutnya kita ke bagian ciri-ciri komik ya. Ciri komik ya. Ciri-ciri komik yang pertama adalah dibuat untuk menyampaikan
cerita. Ya. Kemudian yang kedua, proporsional. Ya. Proporsional yang artinya teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung, ya. Seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Nah, di proporsional itu dia antara teks dan gambarnya itu dia harus nyambung, harus saling melengkapi, tidak boleh teksnya terlalu besar atau nggak boleh juga gambarnya terlalu kecil, ya. Jadi benar-benar diukur porsinya masing-masing, ya. Porsinya itu bagiannya masing-masing, teksnya segini, gambarnya segini, ya. Jadi karena proporsional maka kita dapat merasakan, pembaca itu dapat merasakan bahwa dia seakan-akan sedang terlibat dalam cerita tersebut. Itu ya proporsional, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, jadi bahasanya nggak boleh terlalu ribet, terus kebanyakan bahasa-bahasa yang benar-benar sulit untuk dimengerti, ya. Jadi bahasanya itu lebih seperti bahasa kita sehari-hari saja. Kemudian yang keempat, dapat bersifat pahlawan, ya. Dapat bersifat pahlawan atau bahasa kerennya heroik, ya. Tuh. Terus yang kelima, penggambaran watak tokoh sederhana. Kemudian yang keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur. Ya, humor itu lucu, ya. Humor itu adalah lucu. Jadi jangan bingung, ya. Humor dan lucu itu sama aja. Nah, jadi inilah ciri-ciri komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita, ya. Kemudian dia proporsional, teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Kemudian ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jadi nggak boleh terlalu ribet bahasanya. Terus kebanyakan mengandung bahasa-bahasa yang benar-benar membutuhkan pengertian, ya. Kemudian yang keempat, dapat bersifat pahlawan atau heroik, ya. Jadi supaya pembacanya itu dibuat terasa kagum, seperti itu. Kemudian yang kelima, menggambarkan watak tokoh yang sederhana, ya. Jadi tokoh-tokohnya itu digambarkan sifatnya itu sederhana, nggak terlalu complicated atau terlalu ribet, ya. Jadi dibuat penggambaran sifatnya itu dibuat semudah mungkin biar gampang juga dimengerti sama pembaca. Kemudian yang keenam, mengandung cerita humor atau menghibur, ya. Jadi harus ada cerita lucunya, walaupun dibalik misalnya itu kisah pahlawan yang benar-benar heroik, tapi ada saja pasti yang dinamakan humor atau cerita lucunya, ya. Itu topik kita hari ini, sampai di sini, ya. Dipelajarin. Kalau ada pertanyaan boleh langsung japri Bapak, ya.